Cakep. Assalamualaikum semua, selamat malam, selamat datang di channel Bakrosko Vlog ya. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin bisnis bareng teman kita, dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Dan ini lokasinya ada di Pondok Duta, kita lagi perjalanan ke sana. Jadi buat kalian yang mau ke sini bisa lewat Timah, kemudian tinggal lurus terus saja. Dan ini dia, kita sampai di lokasinya. Ya, ini dia untuk lokasi di depannya ya. Kalau tampak dari depannya seperti ini, lampunya lampu klasik ya, jadi kelihatannya nyaman. Kemudian untuk coffee shopnya udah ada pelangnya, dan ini tampak dalamnya dilengkapi dengan lampu gantung, dan di depannya ada logo geometri, itu nama coffee shopnya. Dan di sini selain coffee shop juga ada barbershopnya, jadi yang terang itu barbershopnya, dan di sebelahnya ada coffee shopnya. Ini tampilan dalamnya, jadi banyak kursi untuk kita nongkrongnya ya, dan ada mejanya juga. Dan ini dia teman kita. Nah, ini teman kita yang kita bakal cari tahu untuk wawancara nanti. Jadi dia pas kita kesini dia lagi ngeracik kopi atau lagi manual brew ya, dan ini dia buat minum dia sendiri, dan ini mesinnya ya, jadi ada takarannya, kemudian lagi direbus juga. Dan setelah ini saya juga minta untuk buatin kopinya. Jadi ini dia menunya, selain ada coffee, ada manual brew, kemudian ada yang non coffee dan yang signature. Bartendernya namanya siapa? Mulyadi, panggilnya Mulia ya. Jadi kopi kita bakal dibuatin sama Mas Mulyadi. Ini step pertamanya, pertama biji kopinya ditimbang dulu, dan di atas timbangan sampai beratnya 15,8 gram. Dan setelah itu step selanjutnya biji kopinya di grinding. Jadi ini mesin grindingnya ada dua, yang kanan warna hitam untuk yang espresso, jadi lebih halus hasil grindingnya. Dan kemudian dimasukin ke cetakannya untuk di stamping, jadi ditekan sampai padat banget. Nah, ini dia lagi nyetamping, dan prosesnya pun manual, diputar-putar sampai padat, dan kemudian dipasang ke mesin rock presso-nya. Nah, ini setelah dikasih air, diambil sari kopinya dengan cara dibejek-bejek ya, ditekan, nah itu keluar sari kopinya. Jadi untuk espressonya dia pakai yang manual ya untuk cara ngambil sari kopinya. Nah, ini hasilnya untuk kopinya. Kemudian ini dia untuk red steamer, jadi di tekanan 3 bar dia bakal ngendepin air sampai menjadi uap, dan uapnya nanti gunanya buat ngebikin foam dari susu yang ditaruh di jack ya, atau taruh di gelas susunya. Nah, ini dikasih uap atau di steam sehingga dia jadi bentuknya foam. Nah, foam ini yang nantinya bakal digunain untuk membuat latte artnya. Nah, ini proses latte artnya nih ya, dia bentuk tulip bikinnya. Cakep. This is it. Coffee by Mas Muls. Ya, assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Bakrosko Vlog. Ya, terima kasih teman-teman atau sobat goblok semua yang udah ngikutin channel ini. Ya, jadi hari ini gua lagi ada di coffee shop. Tepatnya ada di Pondok Duta ya, Pondok Duta, Depok. Jadi kalau kalian mau kesini, searching aja geometri, nanti link atau alamatnya bisa gue tulis di deskripsi. Nah, tadi di awal gue udah nge-shoot untuk ambiennya dan lain-lainnya, mungkin itu nanti udah tampil di awal video.
Dan sekarang kita masuk ke sesi untuk wawancaranya nih. Nah, ini kita udah sama, kita belum tahu nih, owner, co-owner, atau pengelola atau bagaimana nih. Nah, nanti kita serahkan, dan namanya kita juga belum tahu nih. Mungkin kita serahkan ke Mas A ini ya. Silakan perkenalkan diri mungkin. Namanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ablori, bisa dipanggil Ori juga sih. Saya sebagai sebenarnya sih malas aja dibilang owner ya. Iya. Lebih kalau ke tim bilangnya tim sih. Tim lah. Mungkin bahasainnya kepala tim ya. Berarti di sini kan biar enak ngomongnya kerja tim gitu ya. Jadi ini Abrori ini sebenarnya teman SMA ya. Iya. Walaupun dari SMP kita udah ketemu ya. Dulu kita duduk bareng di SMP. Kelas 1 SMP, kemudian di SMA dan lulus. Ini kita udah hampir lulus 4 tahun ya, 5 tahun lah dari SMA. Dan dia bikin coffee shop ini bersama timnya dan dia sebagai kepala timnya. Yaitu garis kutip ya, kepala tim. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu ya. Mungkin nanti kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Nah ini jadi sebenarnya konsep coffee shop ini gimana nih bro? Jadi, apa yang membedakan sama coffee shop lain? Kalau kita lebih kayak orang tuh pengen datang tapi bukan ke coffee shop, jadi ibaratnya kayak datang ke rumah. Jadi kita cuman ngambil halamannya doang. Oh, jadi kesan yang pengen ditimbulkan tuh kesan bumi ya. Nah, betul. Jadi kalian kesini tuh bukan buat ngopi doang, tapi ada kesan kayak berada di rumah dan ada rasa kekeluargaan sama karyawan-karyawan atau tim ya, tim-tim yang ada di sini. Nah, itu kan tadi konsepnya. Nah, sejarahnya nih bro, ini udah berdiri dari kapan? Kemudian pendirinya siapa aja? Historinya tuh gimana? Jadi awalnya kita bertiga, saya, ada Bang Jali namanya. Bang Jali itu satu tim lah, rekan sama saya. Satu lagi Jale yang dari itu. Oh, berarti satunya 3 ya? Satu 3. Nah, habis itu kita gimana nih? Tadinya mau bikin coffee shop doang, tapi kalau coffee shop doang kayaknya kurang ini, karena akhirnya si Bang Jali ini pernah bikin barbershop. Dan ini kan alat sebagian juga punya Bang Jali, barbershopnya. Jadi kita gabungin. Oh gitu. Berarti ini nilai plusnya selain ada coffee shop, di sini sebenarnya juga ada barbershop. Tadi ada gosip juga ya. Jadi ada barbershopnya juga. Jadi kalau kalian mau nyukur sembari ngopi bisa banget kesini ya. Iya. Tapi tenang, kopinya nggak pakai rambut ya. Karena di beda tempat kita. Berarti ini udah berdiri dari 2019 bulan Juli, tanggal 20 Juli. Oh, berarti ini udah jalan hampir 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dari nama geometrinya sendiri nih, kita kan tadi udah masuk ngeliat nama geometri. Nah itu artinya tuh apa esensinya? Geometri itu kan ibaratnya kayak perhitungan ya. Jadi kita dari perhitungan kita bikin kopi, pasti kan ada hitung-hitungannya tuh, biar rasanya itu nggak berubah. Dan cukur juga begitu. Kalau misalnya kita hitungannya nggak benar nih, potongannya pasti kan jelek kan, ada yang pitak, ada yang panjang sebelah, jadi harus terukur. Makanya kita ngambil geometri. Dan geometri itu kan filosofinya juga lebih ke bumi rumah. Nah kita makanya kenapa konsepnya namanya geometri, karena konsep kita rumahan gitu. Oh iya. Itu jadi sejarah dari tahun berdirinya, kemudian nama geometri diambil kenapa, dan inisiatornya siapa aja ya. Dan kemudian yang dijual di sini kan kopi ya. Tadi kan dilihat juga menunya. Menu yang paling banyak dipesan tuh apa tuh? Menu paling banyak sih kopi susu geometri. Kopi susu, dan rentang harganya. Oh, gula aren. Ntar kalian lihat nih, ini menu-menunya yang tadi di sini ya. Kalian lihat menunya. Dan rentang harganya masih antara kisaran 12.000 sampai paling mahal 22.000. Oh. Dan untuk saat ini masih ada minuman-minuman doang ya? Iya. Karena coffee shop ya. Kadang-kadang kan coffee shop ada yang kue gitu-gitu ya. Ya, kita masih minuman aja. Oh, oke. Mungkin ke depannya nanti. Atau kalian yang punya usaha kue bisa banget Bisa, tawarin di sini, bisa. nitip dagang gitu ya. Ya ini sambil minum juga tadi gue udah dibikinin. Nah ini tadi udah di shoot juga bentuknya bunga tulip. Bunga
Iya, tulip. Tulip ya, bunga tulip. Tulip Star 5. Ini baru pertama kali saya nyobain kopi yang ada foam bentuk begini. Jadi namanya menunya apa? Latte. Oh, latte art. Ini menunya namanya latte. Kalau kalian lihat di menu, Terus di gambar. Oh, ini gambar bisa request ya? Bisa. Gambar apa aja deh bisa tuh? Belum banyak. Bisa request. Nah, ini kalau yang belum minum, Ini namanya Manual Brew. oh manual brew. Kopinya dari Bandung, CBD. Nah, ini penting juga nih. Ini kan coffee shop juga jarang kita bahas untuk supplier ya. Ini penting juga karena untuk yang pengen buka coffee shop kan pasti nanya supplier dari mana, kemudian beli bahannya itu dari mana. Mungkin Aurora mau nge-share ke teman-teman supplier Kalau gimana caranya. supplier kopi itu sebenarnya sih banyak ya. Namanya kan roasting. Oh. Nah, sebenarnya banyak sih di daerah Depok, Jakarta banyak yang jual kopi-kopi biji gitu. Nah, si Geometri ini supply kopinya dari Ada sih di Depok, punya teman juga. oh, jadi intinya dari kerabat juga, Iya. dari teman dekat juga, atau mungkin kalau nanti mau nanya-nanya supplier kopi bisa kontak si Abrori aja nih, ntar kontaknya gua sertai di bawah juga kok. Nah, ini buat teman-teman pasti juga bertanya-tanya ya, ini tadi kan dari ambiennya, kemudian dari barnya ya, kalau bahasa di coffee shop tuh barnya ya. Nah, itu untuk komponen di barnya mungkin teman-teman pengen tahu tuh sebenarnya ada apa aja sih. Kalau balik lagi kan kita karena coffee shop rumahan, jadi kita pakai alat-alat manual. Oke. Seperti alat buat espressonya itu kita masih pakai espresso. Yang alat espressonya itu yang Ya, yang oh, ini, yang tadi espresso. Mas Mul tuh lagi Ya, ini itu fitness espresso. tuh itu alat espressonya. espresso namanya. Namanya apa? Rock. Rock Ya, rock. rock presso. Ya, Itu gunanya buat bikin espresso. oh Si- tadi ya dari proses stampingnya Iya. digejak itu biar keluar dari sari kopinya tuh keluar di situ itu namanya rock mesinnya namanya rock presso. Nah, kemudian tadi ada apa lagi? Ada grinder. Grinder kita ada dua buat ngebedain manual brew dan bikin espressonya itu. Karena dari espresso pembuatan kopi itu beda-beda proses penggilingannya. Oh, grindingnya itu beda antara espresso sama yang manual. Iya. Kalau bedanya apa? Espresso berarti lebih Espresso lebih halus. lebih lembut. Nah, kalau buat manual brew itu lebih kasar. Oh, ini berarti yang gue cobain espresso. Iya. Oh, tadi kan dilihat ada yang warna merah sama putih ya, tadi masalah ya. Iya. Yang merah itu berarti yang espresso, yang putih itu untuk manual brew. Jadi bedanya itu hasil dari grindingnya itu lebih kasar dan lebih halus ya. Tapi sebenarnya mesinnya sama itu ya. Sama. Oh, makanya bentuknya sama itu sebenarnya mesin sama. Biar nggak nyatuin si kopinya juga kan jenis kopinya beda-beda tuh. Iya. Biar kalau yang manual brew nggak tercampur espresso karena khasnya espresso itu lebih kuat si aromanya itu. Jadi sebenarnya itu mesin yang sama tapi bisa disetting untuk tingkat kehalusannya ya. Oke. Kemudian tadi ada lagi nih. Satu lagi red steamer namanya. Oh, red steamer ya. Yang tadi kalian melihat ada bar-barnya itu. Ya, red steamer itu buat bikin foam si susu. Oh, jadi tadi susunya ditaruh gelas, kemudian dikasih uap dari Bukan gelas namanya itu jug. oh jug. Iya, jug. Oh, yang buat bikin bentuknya itu namanya jug. Iya, itu namanya jug. Oh, sorry, gua nggak tahu namanya jug ya. Oke. Jadi 3 komponen alat itu ya paling Iya, penting ya. paling penting sih. Nah, jadi kita udah bahas mesinnya. Boleh tahu nggak harga mesinnya? Nah, ini kan teman-teman pasti pengen tahu. Mungkin ada yang pengen buka, pengen tahu harganya. Kita nggak usah ngomong detail. Ini harga segini, cuman kisaran harganya aja. Mungkin kalau dulu itu sebenarnya sebelum pakai red steamer kita pakai Bellman. Cuman karena dulu awal-awal mula Sorry, Bellman nih apa? Bellman tuh buat steam juga. Oh, cuman sama. beda alat. Jadi dia sama uap juga manual, cuman harus pakai kompor. Oh, soalnya tadi kalau yang steamer itu pakai kompor induksi ya, Nah, pakai listrik. Kalau yang Bellman bisa juga pakai kompor induksi, cuman karena dulu itu kita baru-baru belum paham, dia meledak karena kepanasan. oh emang nggak ada temperatur atau? Nah, yang Bellman itu nggak ada. Oh, cuman by feeling dong. Iya, Wah, kacau banget. makanya terus kita cari-cari dapatlah red steamer itu. Oh, bedanya ini ada barnya.
ada barnya. Oh, ini. Saya dulu masih Bellman yang lama sih. Oke. Yang sekarang mungkin Bellmannya udah ada barnya. Itu kisaran 3 jutaan. Itu yang Bellman atau ini? Bellman. Oh, Bellman tuh Yang udah ada barnya ya. Kalau yang saya dulu beli 1,5 oh, bedanya 1,5 tuh belum ada untuk barnya. indikator Itu barnya. Bellman namanya. Bellman. Kalau yang udah ada 3 juta tadi ya. Iya. Nah, kalau yang ini Ini sama kayak Bellman yang udah ada barnya 1,5. tapi fungsinya Sama. ada Sebenarnya barnya. Oh, gitu. Nah, kemudian tadi mesin espresso nih orangnya buat genjot-genjot manual tuh. Espresso itu kurang lebih 3 jutaan lah. Oh, 3 juta. Iya, 3 juta ya. kurang lebih. Kurang lebih. Mungkin kalian bisa cari juga di toko online ya. Ya, toko online. Keywordnya apa tadi? Espresso. Rockpresso. Oke. Dan yang terakhir tadi untuk grindingnya. Nah, ini mungkin Grinder, paling mahal nih grinding. kita pakai grinder second sih, Oh, Latina. namanya Latina guys. Kalau saya dulu beli second itu kurang lebih 1,6. Jadi sebenarnya nggak masalah mau Iya. baru atau lama, yang penting masih bagus lah ya waktu itu nyari yang masih berkualitas, dan dulu harganya di 1,6 ya. Itu second. Nah itu dia 3 komponen penting mungkin kalau kalian mau bikin coffee latte ya, ya. Dan yang terakhir komponen penting yang bikin art latte-nya, Iya, benar. karena itu pasti butuh latihan ya. Keterampilan sendiri. Dan jujur aja, lu bisa nggak bikin? Bisa apain cuma love doang. Kalau enggak telur dadar. Bulat. Telur dadar kan cuma naruh doang. Iya, bulat doang kan. Bentuknya bulat. Tapi itu banyaknya foam itu mempengaruhi rasa juga ya. Iya. Jadi rasa si kopinya itu agak begitu pahit. Oh, jadi beda tangan, beda rasa, beda racikan. Benar. Makanya kalau itu pasti harus, kira-kira latihannya berapa lama sih buat bikin bentuk yang cakep kayak gini nih, tulip kayak gue bikin yang dibikinin ke gue tadi? 2 bulan kan bisa, 2 bulan 3 bulan. Oh, 2 bulan tuh karena sambil latihan sambil jualan ya. Iya. Bukan Bukan cuman sejam aja bisa. Oh, Apalagi seminggu sekali. oke, berarti total tim yang buat bikin kopi ini berapa orang? Kalau kopi di luar yang tadi awal bertiga. Yang kopinya doang, yang ngurus pokoknya kopinya doang. Bartendernya 1 berarti. 1 bartender. Ada headbarnya, namanya Mas Budi. Oh, headbar ini ngurusin Headbar ngurusin belanja. supply. Dan itu gurunya Mas Mul. Oh, Guru latte. guru latte artnya. Berarti sebelum Mas Pur jangan dia dong? Enggak. Oh, enggak ada lagi. Ada orang lain juga. Oh, ini juga penting nih. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga. Timnya itu sebenarnya apa sih kalau masih skala rumahan gini, butuh timnya tuh sebenarnya tim bagian apa? Itu yang paling pentingnya. Apa itu? Kalau di geometri ini timnya tuh. Paling sih pertama udah pasti bartender kan? Bartender timnya. Sama ini juga apa? Oh, yang kopi 2 aja. Oh, kopi dulu. Paling bartender sama headbar udah cukup. Oh, 2 itu ya. Kan headbar itu nanti dia ngelola keuangan juga. Jadi dimaksud headbar ini ya untuk definisi di sini ya. Di sini tuh bukan mengelola bar doang, cuman untuk sampai sisi finansial. Iya. Ya, jadi kayak kepala coffee shop Iya, lah ya. kepala coffee shopnya. Oh, berarti di awal-awal ini rame dong. Iya, rame. Karena kalau kalian lihat di Google Maps itu review bintangnya udah sampai kalau nggak salah di 300-an bintang. Itu kan berarti kalian juga bisa baca review-review di situ ya. Jadi nggak cuma review coffee shopnya, coffee barbershopnya juga. Barbershop namanya. Iya, coffee dan barbershop bisa kalian lihat reviewnya di Google. Di sini fasilitasnya apa nih, bro? Kalau mau ngopi apa aja fasilitasnya? Ada wifi. Ada wifi-nya. Ya. Unlimited lah ya. Unlimited. Intinya kalian ngopi di sini bisa sambil buka laptop. Nah, ini paling penting, gue lupa nanya di awal, bukanya jam berapa? Buka itu kalau kita weekdays itu jam 2 siang. Paling tutup karena kita lagi PSBB nih sekarang, tutup jam 8. Normalnya bisa jam 10, jam 11. Oh, karena ada aturan PSBB ini ya. Tapi berarti ini tempatnya bukan weekend, kita dari pagi jam 10 pagi buka. Weekend dari jam 10. Berarti ini nggak bisa buat orang-orang yang mau kerja buka laptop nggak bisa di sini dong ya? Enggak,
karena dari siang udah kita buat tempat singgah ya, orang Oh. pulang kerja malah buat tempat nongkrong lah ya. ya, sama pulang kerja pengen cukur sambil misalnya ngantri kita bisa ngopi dulu kan. Itu sih. Nah itu penting juga marketnya di sini. Ini kan daerah Pondok Duta di Depok. Ini marketnya rata-rata Market sih yang pertama sih pasti lingkungan komplek ya. komplek. Kita juga punya tagline ngopi di komplek sama nyukur di komplek. Oh, Tagline kita itu. ngopi di komplek aja. Kita punya aja. Oh ngopi aja. Berarti lebih ke orang-orang komplek. Iya, komplek sama perkantoran sih yang ini kan juga Pondok Duta ini jalan utama kan. Makanya Lalu lalang. lalu lalangnya banyak banget. Makanya ini kita shootnya di dalam barbershopnya biar suaranya lebih kedengeran. Nah berarti kisaran umur yang buat nongkrong di sini ya kisaran SMA lah ya. Iya, dari SMA Nah, sampai ya, kakek-kakek juga ada sih kan. Kakek-kakek juga. Nyukur tapi ya. oh pakai nyukur. Kalau coffee shopnya Coffee shop ya rata-rata seumuran kita. ya 20 sampai 35 lah. Pernah pencapaian tertingginya berapa untuk coffee shop? Sehari apa? Terserah mau ngomong per hari, per bulan, pernah sampai berapa gitu yang bikin kaget? Bikin kaget sih dalam 7 hari 20 juta. Nah tuh yang mau buka dalam 7 hari pernah omset sampai 20 juta. Itu di 3 bulan awal sih. 3 bulan awal karena itu Karena belum pandemi. pandemi. Hampir semua membahas rata-rata kayak gitu dan Iya. habis pandemi turun sampai anjlok. anjlok banget. Tinggal seperempatnya lagi mungkin. Dan ini keren juga sih menurut gue ya karena masih bisa buka sampai sekarang ya. Iya. Karena banyak juga yang nutup ya. Nah, Banyak juga yang nutup guys. Dan berarti kan itu kita ngomong tertinggi, kita nggak fair dong ngomong nggak yang terendahnya lah, paling sepinya bisa sedihnya gitu loh. ya sebenarnya nggak ada. Oh berarti Nah. pernah sampai yang nggak ada Itu beli pas pandemi. pas pandemi dan Oh, yang minum karyawannya sendiri. sampai susu habis nunggu. Oh gitu. Nah itu jadi suka dukanya ya kayak gitu. Jadi namanya dagang lah ya. Iya. Kalian juga harus siap untuk konsekuensinya. Kadang rame, kadang sepi. Nah, jadi dulu gua SMP kenal Abrori ini sebagai murid ini yang terpinter dari Depok ya, nomor 2. Gue duduk bareng sama dia. Tapi sebenarnya pinteran gua. Enggak, jangan. Nah, kemudian kita masuk SMA di 98 juga bareng lah ya. Nah, habis itu kita lulus dan gua kuliah dan Abrori menjalani jenjang yang lain lah ya. Dan berarti sehari-harinya kan berarti lu nggak di sini dong? Nggak. Nah, berarti lu sehari-hari ngapain bro? Di kantor. Oh, berarti di kantor lu ada dinas berarti ya? Iya. Nah, jadi sehari-hari Abrori dinas Pak Polisi ya mungkin bahasanya Pak Polisi. Jadi mungkin kalau kalian mau nyari sambilan ya, ini kan jatuhnya kayak sambilan juga ya. Jadi bisa buka tempat seperti ini. Atau kalau kalian mau franchise bisa juga dia bisa konsultasi juga sama Abrori, mungkin bisa dibantu untuk bikin tempatnya nanti konsultasi seperti apa dengan brand yang sama mungkin dengan brand yang beda terserah lah kayak gitu. Nah ini terakhir nih penutup nih Bro, mungkin kata-kata penting atau kata-kata mutiara yang menurut lo buat semangat juang orang-orang yang pengen buka usaha sambilan. Mungkin lo ada kata-kata emas, silakan. Mungkin bila belum mencoba kita belum tahu hasilnya bagaimana. Jadi teruslah mencoba untuk bisnis agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Oh, oke. Walaupun tuh jatuh bangun lah ya, jangan nyerah. Walaupun ada pandemi, Tetap jalan lah ya. Pandemi itu berarti udah hampir setahun lah ya. Hampir. Nombok terus setahun. Oh enggak ya? Alhamdulillah. Ini Awal-awal doang sih. Awal-awal. Oh karena kan pas awal pandemi orang jadi nggak mau keluar lah ya. Lama-lama orang bete juga kali ya. Ya. Iya. Nah jadi itu dia wawancara gua sama Abrori dan kita lebih bahas ke coffee shopnya. Kalau barbershopnya kita mungkin nggak terlalu banyak bahas karena kita fokusnya ke coffee shopnya. Atau kalau nanti kalian yang mau nanya-nanya tentang barbershopnya bisa tanya-tanya Abrori. Ya mungkin sekian aja. Mungkin liputan untuk hari ini begitu aja dan terima kasih Abrori udah
ngasih gua kopi, tenang gua bayar kok. Dan semoga ini info bermanfaat juga buat kalian ya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakros Goblok.